Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi turunan fungsi yang akan dibagi menjadi 7 submateri. Submateri yang pertama adalah 2 permasalahan satu tema, yang kedua adalah turunan fungsi, yang ketiga aturan untuk menentukan turunan fungsi, yang keempat ada aturan rantai, yang kelima ada turunan tingkat tinggi, yang keenam ada diferensiasi implisit, dan yang terakhir ada aplikasi turunan, seperti mencari nilai maksimum, nilai minimum untuk mencari limit tertentu gitu ya, dan untuk teorema nilai rata-rata. Materi yang pertama adalah 2 permasalahan satu tema. Ada 2 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait garis singgung atau tangent line, yang kedua terkait velocity atau kecepatan. Di sini ada kecepatan rata-rata atau average velocity dan kecepatan sesat atau instantaneous velocity. Oke, definisi yang pertama terkait apa itu garis singgung atau tangent line. Garis singgung dari jadi kita buat garis singgung gitu ya. Garis singgung terhadap apa? Terhadap kurva Y sama dengan Fx di titik P. Yang namanya titik pasti punya koordinat. Yang namanya koordinat pasti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X-nya adalah C, ini adalah sumbu X-nya, Fc adalah sumbu Y-nya. Jadi tangent line gitu ya, kalau kita gambar seperti ini. Garis singgung, ini adalah garis singgungnya. Terhadap kurva Y sama dengan Fx, ini adalah si kurvanya ya, ini adalah si Y sama dengan Fx. Di titik P, ini adalah titik P, titik singgungnya ya, adalah sebuah garis gitu ya, yang melalui titik P dengan kemiringan yang kita cari, ada yang kita sebut M tangen ya. M tangennya di sini atau slope-nya atau gradiennya atau kemiringannya adalah limit H menuju 0 dari si Fc plus H dikurang dengan Fc dibagi dengan H. Ya, sesuai definisi. Limitnya ada ya, ada nilainya, dan dia bukan atau tidak sama dengan tak hingga dan juga tidak sama dengan minus tak hingga. Ini contoh yang grafik selanjutnya. Kalau kita punya ini yang biru di sini adalah si kurvanya gitu ya. Ini adalah titiknya. Nah, maka garis singgungnya apa? Garis singgung adalah sebuah garis yang melalui titik P gitu ya, dengan memiliki kemiringannya kayak tadi juga sama. Jadi M tangen sama dengan limit untuk H menuju 0 dari si Fc plus H dikurang dengan Fc dibagi dengan H. Limit ya. Nah, di sini C-nya yang mana? Ini tadi sudah diinformasikan bahwa titik P ini pasti ada koordinat, ada sumbu X sama sumbu Y. X-nya siapa? X-nya di sini adalah C dan Y-nya adalah si Fc. Jadi C di sini dapat dari mana nih? C di sini adalah titik sumbu X di P gitu ya, titik P gitu ya. Oke, diberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, cari kemiringan dari suatu garis singgung terhadap kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Ini adalah kurvanya ya, yang ditanya adalah slope-nya atau kemiringannya di titik 2,4. Ini adalah titik P, jadi 2,4. Oke, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau saya punya grafik, ini grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah titik P 2,4, maka garis singgung adalah sebuah garis yang melalui titik P gitu ya, dengan kemiringan tertentu. M tangennya berapa nih, ini yang akan ditanya. Oke, kita selesaikan, dijawab. Dengan menggunakan definisi tadi diperoleh M tangen atau slope-nya sama dengan limit H menuju 0 dari si Fc plus H dikurang dengan Fc dibagi dengan H. Titik P 2,4 gitu ya, ini C-nya adalah 2. Dan Fc-nya atau F2-nya sama dengan ini 2 kuadrat ya, dari X kuadrat sama dengan 4. Oke, berarti kita selesaikan saja. Jadi M tangen, C-nya sudah disubstitusi ya, limit H menuju 0, F2 plus H dikurang dengan F2 dibagi dengan H. Diselesaikan, limit H menuju 0. Kita punya Fx sama dengan X kuadrat, maka F2 plus H sama dengan 2 plus H kuadrat dikurang dengan F2. Tadi F2 sudah kita dapatkan ya, yaitu 2 kuadrat atau sama dengan 4. 4 dibagi dengan limit menuju 0. Ini selesaikan, yang kuadratnya jadi 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurang 4 dibagi dengan H. 4-nya habis,
H-nya juga bisa kita habiskan, sama dengan sisanya adalah limit H menuju 0 dari 4 plus H. Substitusi hanya 0 jadi dapat 4. Maka M tangannya sama dengan. Oke, contoh yang kedua, cari kemiringan dari garis singgung terhadap kurva Y sama dengan fx-nya ini ya. Min x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 di titik yang sumbu koordinat x-nya, sumbu x-nya adalah min 1, berarti ini adalah nilai-nilai c-nya ya. Ini ada C1, C2, C3, dan C4. Jadi di sini C-nya di sini adalah min 1, setengah, 2, dan 3. Nah, bagaimana slope-nya? Nah, di sini kita bisa selesaikan mencari bentuk umum dari si M tangan. Dari definisi kita dapat M tangan sama dengan limit H menuju 0 dari si FC plus H dikurang dengan FC dibagi dengan H. Nah, kita cari bentuk umumnya terlebih dahulu ya untuk memudahkan. Jadi untuk C-nya jangan diganti terlebih dahulu. Jadi C-nya masih ditulis saja C, nanti tinggal kita substitusi untuk masing-masing C-nya. Baik, selanjutnya kita selesaikan. Jadi limit H menuju 0, FC plus H di sini sebelumnya kan kita punyanya fx ya. Nah, x di sini diganti dengan C plus H, jadi yang pertama minus C plus H kuadrat ditambah 2C plus H ditambah 2, ini yang suku pertama, dikurang dengan FC minus C kuadrat ditambah 2C ditambah 2 dibagi dengan H. Limit H menuju 0, ini selama kalian belum substitusi hanya menuju 0, ini nggak boleh hilang ya, masih ada nih. Nanti kalau kalian sudah substitusi maka ini sudah hilang. Oke, kita selesaikan. Jadi minus C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat ditambah 2C ditambah 2H ditambah 2. Oke, ini minusnya masuk ke dalam ya. Jadi plus C kuadrat min 2C min 2 dibagi dengan H. Limit H menuju 0, ini juga dikali ke dalam, jadi minus C kuadrat min 2CH min H kuadrat ditambah 2C ditambah 2H ditambah 2 ditambah C kuadrat kurang 2C dikurang 2 dibagi dengan H. Ini habis, ini juga 2C sudah habis, C kuadrat juga sudah habis. Ini hanya bisa kita kurangi juga. Oke, berarti nanti selanjutnya jadi limit H menuju 0, sisanya ada minus 2C minus H ditambah 2 gitu ya. Lalu kita substitusi, jadi sisa min 2C plus 2. Ini adalah bentuk umum untuk M tangannya. Oke, saya hapus di sini. Tadi kita sudah dapat, tadi C-nya ada 4 ya, min 1, ada setengah, ada 2, dan ada 3. Yang ditanya adalah bagaimana M tangannya untuk masing-masing titik. Nah, tadi dari sebelumnya kita sudah dapat bentuk umum dari M tangan adalah minus 2C ditambah 2. Ya udah, tinggal kita substitusi. Yang pertama, saat C-nya sama dengan min 1, maka M tangannya sama dengan min 2, min 1 ditambah 2. Min 2, min 1 di sini jadi 2 ya, 2 tambah 2 jadi 4. Yang kedua, ketika C-nya sama dengan setengah, disubstitusi, M tangan sama dengan min 2 dikali setengah ditambah 2. Ini jadi min 1 ditambah 2, sisanya adalah 1. Yang ketiga, ketika C-nya adalah 2, maka M tangannya atau slope-nya min 2 dikali 2 ditambah dengan 2, min 4 ditambah 2, sisa min 2. Yang keempat, C-nya sama dengan 3, M tangannya sama dengan min 2 dikali 3 ditambah 2, sama dengan minus 4. Gambarnya seperti ini, gitu ya. Jadi, ini adalah si kurva, ini adalah kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, bagaimana kemiringan untuk setiap sumbu X titiknya gitu ya, jadi C-nya. Ini yang pertama, ketika C-nya min 1, dapat gradiennya adalah 4 ya. Ketika min 1, maka gradiennya 4. Yang kedua, ketika titik sumbu X-nya setengah, berarti kurang lebih di sini setengah, maka gradiennya adalah 1. Kita ke atas di sini. Nah, dapat
garis singgung gitu ya, dengan gradiennya adalah 1. Lalu ketika C-nya 2, dapat garis singgung di sini ya, ketika gradiennya adalah min 2. Dan yang terakhir ketika titik di C, kita ke bawah di sini, dapat garis singgung dengan kemiringannya adalah minus 4. Oke, permasalahan yang kedua adalah untuk velocity. Ada kecepatan rata-rata, ada average velocity, dan ada kecepatan sesaat atau instant yang velocity. Oke, yang pertama apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah jarak posisi pertama dengan posisi kedua. Ini jarak ya, berarti antara posisi pertama dengan posisi kedua dibagi dengan selang waktunya. Tuh. Artinya apa? Jarak posisi 1 dengan posisi yang kedua. Misalkan pada waktu C gitu ya, pada waktu C di sini kita punya objek X berada pada jarak di FC. Lalu kita punya waktu C plus H, berarti dari waktu sebelumnya ini mengalami penambahan sebesar H gitu ya. Maka objeknya ini berpindah gitu ya pada FC plus H. Nah, maka kecepatan rata-ratanya gimana? Nah, kita balik lagi ke definisinya. Jarak posisi pertama dengan posisi kedua. Ini adalah posisi pertama yang C dengan jaraknya adalah FC. Ini posisi pertama. Posisi kedua adalah waktunya C plus H dan jaraknya adalah FC plus H. Jarak posisi pertama dengan posisi kedua ini adalah si posisi yang keduanya dikurang dengan posisi yang pertama, dibagi dengan selang waktunya. Antara C dengan C plus H, ini jaraknya adalah sebesar H, maka dibagi dengan H. Jadi ini adalah jarak posisi 1 dan 2 dibagi dengan selang waktunya. Jadi di sini velocity average gitu ya, VAV gitu ya, average atau average velocity, kecepatan rata-rata sama dengan FC plus H dikurang dengan FC dibagi dengan H. Contohnya, sebuah objek X jatuh 16 T kuadrat kaki selama T detik. Hitunglah kecepatan rata-rata ketika T-nya 1 sampai 2. Ini yang pertama, yang poin B adalah ketika T-nya 1 sampai 1,5. Oke, kita selesaikan dulu yang poin A. T-nya 1 sampai T-nya 2. Berarti di sini average velocity-nya sama dengan F yang kedua yaitu F2 dikurang dengan F1 dibagi dengan range jaraknya 2 dikurang dengan 1. Kita substitusi, masukin ketika T-nya di sini 16 T kuadrat ya, karena di sini Ft sama dengan 16 T kuadrat. Berarti kalau F2 apa? Jadi 16 dikali dengan 2 kuadrat. Dikurang 16 dikali dengan 1 kuadrat. Dibagi dengan 1. Sama dengan 16 dikali 4 dikurang dengan 16 dikali 1. Dibagi dengan 1. Jaraknya 64 dikurang dengan 16 dibagi dengan 1. Itu ya, sama dengan 48 kaki per detik. Kenapa kaki per detik? Atasnya kan satuannya kaki, bawahnya satuannya detik gitu ya. Jadi 48 kaki per detik. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu average velocity sama dengan 48 kaki feet gitu ya per detik. Ini yang A. Oke, kalau yang B gimana? Ini sama yang B. Berarti di sini average velocity-nya sama dengan F1,5 dikurang F1 dibagi dengan 1,5 dikurang 1. Sama dengan 16 dikali 1,5 kuadrat dikurang 16 dikali 1 kuadrat dibagi dengan 0,5. Ingat, yang atas adalah jarak, berarti kaki, yang bawah detik waktu gitu ya. Kita selesaikan, jadi di sini 16 dikali dengan 2,25 dikurang 16 dibagi dengan 0,5. Sama dengan
36 dikurang dengan 16 dibagi 0,5 sama dengan 20 dibagi 0,5 sama dengan 40 kaki per detik. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 40 kaki per detik. Oke, selain kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan sesaat atau instant velocity, gitu ya. Ini ada definisinya. Jika suatu objek berpindah sepanjang garis koordinat dengan posisi fungsinya adalah ft, maka kecepatan sesaat pada waktu ke c adalah limit h menuju 0 dari fc plus h dikurang fc dibagi dengan h, gitu ya, menghasilkan limitnya ada dan juga dia bukan tak hingga dan juga bukan minus tak hingga. Oke, ini kecepatan sesaatnya. Oke, ini sama ya. Di sini kita punya ft sama dengan 16t kuadrat, gitu ya. Hitunglah kecepatan sesaat saat a t-nya sama dengan 1, b ketika t-nya sama dengan 3,8. Oke, yang a terlebih dahulu kita selesaikan. Kecepatan sesaatnya berarti v menggunakan definisi yang tadi ya, sama dengan limit h menuju 0 untuk fc plus h dikurang dengan fc dibagi dengan h. Oke, di sini ketika t-nya sama dengan 1, gitu ya. Ini kan tadi si ft ya. ft sama dengan 16t kuadrat. Nah, maka di sini ketika t sama dengan 1, berarti ketika c-nya sama dengan 1. Kita substitusi limit h menuju 0 untuk f1 plus h dikurang dengan f1 dibagi dengan h. Sama dengan limit h menuju 0 dari ini ada 16, 1 plus h kuadrat dikurang 16 dikali 1 kuadrat dibagi dengan h. Kita selesaikan. P sama dengan limit h menuju 0 untuk 16, 1 ditambah 2h ditambah h kuadrat dikurang 16 dibagi dengan h. Limit h menuju 0 untuk 16 ditambah 32h ditambah 16h kuadrat dikurang 16 dibagi dengan h. Nah, habis h-nya juga bisa kita selesaikan, dapat limit h menuju 0 untuk 32 ditambah 16h. Kita substitusi h-nya 0 jadi dapat 32. Ingat p-nya di sini juga sama ya, kecepatan berarti kaki per detik. Jadi kecepatan sesaatnya adalah 32 kaki per detik. Ini yang poin A. Yang poin B adalah T-nya ketika 3,8. Ini sama ya. Kita selesaikan, jawab. P sama dengan limit H menuju 0 untuk F. Di sini kita langsung ganti, C-nya adalah 3,8 ditambah H dikurang 3,8, F 3,8 dibagi dengan H. Ini 16 dikali 3,8 ditambah H kuadrat dikurang 16 dikali dengan 3,8 kuadrat dibagi dengan H, gitu ya. Ini kalian selesaikan dan seterusnya. Tapi kan rumit ya untuk poin A sama poin B. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kalian cari bentuk umum untuk si V-nya. V sama dengan limit H 0 dari si FC plus H dikurang FC dibagi dengan H. Ini adalah FT sama dengan 16T kuadrat. Berarti ketika T-nya kita ganti menjadi C plus H, jadinya 16 C plus H kuadrat dikurang dengan 16 C kuadrat dibagi dengan H. Kita selesaikan, limit H menuju 0. Ini 16 dari C kuadrat ditambah 2CH ditambah H dikurang 16C kuadrat dibagi dengan H. Sama dengan limit H menuju 0. 16C kuadrat ditambah 32CH ditambah 16H dikurang, ini ada kuadratnya ya, 16H kuadrat dikurang 16C kuadrat dibagi dengan H. Ini habis, H-nya juga bisa kita sesuaikan, dapat bentuk umum V-nya sama dengan
limit H menuju 0 dari 32C ditambah 16H. Substitusi hanya 0, jadi V-nya adalah 32C. Gitu ya. Nah, sudah bentuk 32C, ya udah. Tadi yang poin A ya. Poin A tadi ketika T-nya sama dengan 1. Tadi dapat 32 kaki ya. Kalau dengan kita jabarin. Nah, ini kalau udah seperti ini T-nya 1, maka C-nya sama dengan 1, disubstitusi di sini. Jadi V-nya adalah 32 dikali 1 sama dengan 32 kaki per detik. Nah, kalau yang poin B tadi di sini T-nya adalah 3,8. Berarti kalau T-nya 3,8, maka C-nya juga 3,8. Maka P-nya adalah 32 dikali 3,8. Gitu ya. Yaitu sebesar 121,6 kaki per detik. Selesai. Jadi ada dua cara ya. Nah, kalau kalian seperti ini, nah ini hanya berlaku untuk satu nilai C gitu ya. Tapi kalau misalkan C-nya ada banyak, nah kalian bisa mencari bentuk umum terlebih dahulu. Nanti tinggal disubstitusi nilai C-nya. Oke, contoh selanjutnya. Kalau objek X jatuh gitu ya, ini sama nih Ft-nya adalah 16T kuadrat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kecepatan sesaatnya, berarti V-nya adalah 112 kaki per detik. Oke, kita selesaikan jawab. Nah, tadi dari contoh sebelumnya kita dapat V sama dengan 32C. Nih ya, dari sebelumnya kita dapat V sama dengan 32C. Kenapa sama? Karena kan ini konteksnya masih sama. Masih bentuk fungsinya adalah Ft sama dengan 16T kuadrat. Maka kecepatan sesaatnya atau V-nya adalah 32C. Nah, kalau misalkan V-nya adalah 112 kaki gitu ya per detik, ini adalah 32C gitu ya. Nah, maka di sini C-nya apa? Berikan 112 dibagi dengan 32. Ingat bahwa C-nya di sini adalah waktu gitu ya. Berapa lama waktu. Jadi C di sini adalah waktu, sama aja kayak T gitu ya, waktu, maka nanti satuannya adalah detik. 112 dibagi 32 dapat 3,5 detik. Jadi kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya maka lama waktu yang dibutuhkan agar kecepatan sesaat atau V-nya adalah 112 kaki per detik adalah membutuhkan waktu 3,5 detik. Ya, kesimpulannya. Oke, ini ada latihannya untuk materi submateri yang pertama ya. Ini kerjakan kalkulus parcel problem set 2.1 untuk nomor 10 dan nomor 13. Nah, ini dikumpulkan sama seperti tugas sebelumnya ya, yaitu dikumpulkan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 jam 11.30 waktu Indonesia. Oke, kita masuk ke sub materi selanjutnya terkait turunan fungsi. Oke, kita masuk ke definisi terlebih dahulu, ya, di mana definisi turunan ini berangkat dari limit. Jadi kemarin-kemarin sudah kita pelajari tentang limit, gitu ya. Nah, maka di sini kita akan mendefinisikan turunan dari limit. Oke, definisi turunan atau derivatif. Turunan dari suatu fungsi f ditulis dengan f aksen di sembarang nilai x, gitu. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang dengan fx dibagi dengan h. Jadi kalau ini y, ya berarti ini y. Ini y, gitu ya. Kalau ini c, ya berarti c plus h dikurang dengan fc dibagi dengan h, gitu ya. Ini menyesuaikan. Nah, ini adalah definisinya. Jika limitnya ada, maka dikatakan f terturunkan di x. Contoh, misalkan fx sama dengan 13x min 6. Tentukan f aksen 4. Nah, kalau misalkan ini kan di materi SMA sudah pernah didapatkan ya. Jadi kalian cari dulu turunannya. Turunan pertamanya dari 13x min 6, berarti kan ini 13 ya. Maka f aksen 4 sama dengan 13. Nah, ini dari kalian materi mempelajari ketika di SMA gitu ya, atau setingkat dengan SMA. Nah, di sini kita akan mengerjakan ya menggunakan definisi si limit. Jadi di sini kita kerjakan. Jadi f aksen 4 sama dengan
limit H menuju 0 dari si F di sini ada 4 plus H. Ingat, tadi kalau ini X, ini X. Kalau ini 4 berarti diganti dengan 4. Dikurang dengan F4 dibagi dengan, kita substitusi ke dalam bentuk si F-nya ya. Jadi 13 dari 4 plus H dikurang 6, ini yang pertama. Dikurang dengan 13 dikali 4 dikurang 6, ini yang kedua. Dibagi dengan H. Sama dengan limit H menuju 0 dari, ini kita selesaikan, jadi dapat 52 ditambah 13H dikurang 6. Ini juga kita selesaikan, dikurang 52 ditambah 6. Ini habis, tinggal 13H dibagi dengan H, ini kan habis juga. Jadi dapat limit H menuju 0 dari 13. Sifat limit kalau konstanta dapat itu sendiri ya, 13. Maka F aksen 4 sama dengan 13. Ini sesuai dengan yang kalian sudah pelajari. Ingat bahwa definisi ini dapat kalian gunakan gitu ya, kalau limitnya ada. Oke, contoh yang kedua. Jika Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X, cari F aksennya. Nah, kalau pakai cara SMA, kalian bisa dapat F aksen X gitu ya, sama dengan ini, jadi dapat 3X kuadrat ditambah 7. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan limit. Jawab. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari si Fx plus H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Oke, di sini kita substitusi Fx plus H ke sini ya. Jadinya X plus H pangkat 3 ditambah 7 dari X plus H, itu yang pertama, dikurang dengan X pangkat 3 ditambah 7X dibagi dengan si H. Kita selesaikan limit H menuju 0 dari si X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat tambah H pangkat 3. Dapat dari mana sih Bu ini? Ini dapat dari si segitiga Pascal. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1 ini ya untuk koefisiennya. Tidak kita pelajari, silakan kalian pelajari kembali untuk segitiga Pascalnya. Ditambah 7X ditambah 7H, ini kali ke dalam ya, jadi dikurang X pangkat 3 dikurang 7X. Ini habis, nah, X pangkat 3 juga habis. Ya, dibagi, semuanya dibagi dengan H. Nah, di sini H-nya juga sudah menyesuaikannya, jadi H. Ini jadi H pangkat 1, ini jadi H pangkat 2, ini H-nya juga habis. Kita dapat limit H menuju 0 dari 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat ditambah 7. Lalu kalian substitusi hanya 0 di sini menjadi 3X kuadrat ditambah dengan 7. Maka F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 7. Nah, dengan menggunakan definisi limit maupun dengan yang sudah kalian pelajari ketika SMA ini mendapatkan hasil yang sama. Oke, selanjutnya. Jika kita punya Fx sama dengan 1 per X, dicari F aksen X-nya. Kalau misalkan menggunakan limit ya, kita selesaikan. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari si F X plus H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Kita selesaikan limit H menuju 0, X plus H, ini substitusi ya semua ke Fx, jadi 1 per X plus H dikurang dengan 1 per X dibagi dengan H. Yang atas kita selesaikan gitu ya. H menuju 0, samakan penyebut, jadi X dikali X plus H. X dikurang X plus H. Ini aljabar biasa ya. Ini juga tidak akan kita bahas dalam karena ini sudah pernah dipelajari di materi sekolah, materi SD maupun SMP. F aksen X sama dengan ini limit tetap ada karena belum kita substitusi. Dari ini X sama X jadi habis ya. Sisa tinggal minus H dibagi dengan X plus H dibagi dengan H. Kita selesaikan. Jadi min H dibagi dengan X plus H dikali dengan H. Ini habis, itu jadi dapatnya limit
menuju 0 min 1 dibagi X plus H. Substitusi hanya 0, jadi dapat minus 1 per X kuadrat. Maka F aksen X-nya dari si Fx sama dengan 1 per X ya, adalah minus 1 per X kuadrat. Nah, ini terdefinisi gitu ya, untuk semua bilangan real kecuali titik ketika X-nya adalah 0. Ingat bahwa menyebutnya tidak boleh menghasilkan 0. Contoh selanjutnya, jika saya punya atau kita punya Fx adalah akar X di sini sama aja kayak X pangkat setengah ya. Untuk X lebih dari 0, kenapa? Karena ini adalah pangkatnya pangkat 2. Akarnya adalah akar 2 nih genap, jadi yang di dalam di sini dia hanya akan terdefinisi kalau yang untuk yang bilangan positif. Bagaimana F aksen X-nya? Nah, di sini kita selesaikan dengan menggunakan definisi limit ya. Jadi di sini F aksen X sama dengan limit H menuju 0 untuk Fx plus H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Ini substitusi limit H menuju 0 dapat akar X plus H dikurang akar X dibagi dengan H. Nah, gimana nyelesainnya? Gitu ya, kan nggak bisa seperti ini ya. Maka kita bisa mengerjakannya dengan dikali dengan akar sekawan. Jadi, dikali dengan akar X plus H ditambah akar X. Ini akar sekawannya ya. Dikali akar X plus H ditambah akar X. Diselesaikan. Kenapa boleh dikali? Nah, ini kan hasilnya kan atas sama bawah kan hasilnya 1 ya. Tidak akan mengubah nilai yang ini sebelah kiri. Oke, lalu dikali akar sekawan, kita dapat nilainya adalah X plus H dikurang dengan X dibagi dengan H dikali akar X plus H ditambah akar X. Ini dapat dari mana? Nah, ini kan ini yang atas ya, yang atas dulu nih, pengalihan yang atas. Ini kan akar X plus H min akar X dikali akar X plus H plus akar X. Ini sama aja kayak akar X plus H dikuadratkan dikurang akar X dikuadratkan sama dengan X plus H dikurang dengan X dengan C. Jadi yang di atas ini dapat nilai H sama dengan limit H menuju 0 untuk H dibagi dengan H dikali akar X plus H ditambah akar X. Ini hanya bisa jadi 1 ya, habis. Substitusi ketika hanya 0 dapat nilai F aksen X-nya sama dengan 1 per, ini hanya sudah disubstitusi jadi akar X ditambah akar X sama dengan 1 per 2 akar X atau setengah X pangkat min setengah gitu ya. Ini tetap X-nya harus lebih dari 0. Maka dapat F aksen X-nya adalah 1 per 2 akar X. Ini turunan dari si akar X ya. Atau setengah kali X pangkat min setengah untuk X-nya harus positif. Oke, ini ada beberapa bentuk ekivalen ya. Jadi secara definisi tadi kita punya F aksen X sama dengan limit ini ya. Ini dari definisi. Ketika X-nya sama dengan C, maka kita substitusi saja, kita ganti saja X menjadi C, gitu ya. Nah, ini ekivalen dengan limit X menuju, gitu, sama nih, sama-sama F aksen C, gitu ya, sama-sama F aksen C ini sama. Nah, tapi limitnya itu dia ekivalen di sini ya, jadi sama aja kalian menggunakan yang atas ataupun menggunakan yang di bawah. Kalau ketika hanya 0, nah maka bentuknya adalah FC plus H dikurang FC dibagi dengan H. Tapi ketika X yang mendekati C, maka dia adalah Fx dikurang dengan Fc dibagi dengan X min C. Oke, ini pakai contoh yang tadi gitu ya. Kita selesaikan. Apakah sama nggak sih kalau kalian menggunakan bentuk ekivalennya? Kalau tadi kalian dapat F aksen 4-nya sama dengan 13. Nah, kita menggunakan yang ekivalennya. Jawab. F aksen 4, berarti ini ketika C-nya sama dengan 4 ya. Sama dengan limit X. Nah, kita tulis dulu deh bentuk fungsinya tadi. F aksen C sama dengan limit X menuju C dari si Fx dikurang Fc dibagi X min C. Ini ya, tadi bentuk ekivalennya. Nah, ini juga sama. X menuju, ini kan C-nya 4 dari si Fx dikurang F4 dibagi dengan X min 4. Diselesaikan, limit X menuju 4
dari 13x dikurang 6 dikurang 13 dikali C-nya adalah 4 ya, dikurang 6 dibagi dengan X min 4. Oke, kita selesaikan limit X menuju 4 dari 13x dikurang 6 dikurang 52 ditambah 6 dibagi X min 4 sama dengan limit X menuju 4 dari 13x, ini habis ya, tinggal 52, min 52 dibagi dengan X min 4. Nah, atas kita faktorkan, jadi limit ini F aksen 4 sama dengan limit X menuju 4 ya. Dari 13 ini keluarkan jadi X min 4 dibagi dengan X min 4. Tinggal 13, jadi sama dengan 13. Nah, ini sama aja ya, baik menggunakan limit H menuju 0 maupun limit X menuju C, ini akan menghasilkan hasil yang sama, ekivalen. Oke, tentukan G aksen C jika Gx sama dengan 2 dibagi X plus 3. Ini ada penunjuknya ya, menggunakan si ekivalen yang sebelumnya. Nah, maka di sini kita buat G aksen C sama dengan limit X mendekati C untuk Gx dikurang dengan Gc dibagi dengan X min C. Ini limit X menuju C, Gx-nya di sini adalah 2 dibagi X plus 3. Dikurang kalau C, jadi 2 dibagi C plus 3 dibagi dengan X min C. Gitu ya. Lalu kita selesaikan limit X menuju C, ini di bawah jadi X min C dikali dengan X plus 3 dikali dengan C plus 3. Ini sisanya ada 2 dikali C plus 3 dikurang 2 dikali X plus 3. Diselesaikan, G aksen C sama dengan limit X menuju C untuk 2C ditambah 6 dikurang 2X dikurang 6 dibagi dengan, nah yang di bawah kita buat tetap aja ya, jadi X min C, X ini plus 3, ini C plus 3. Limit X menuju C dari ini bisa selesai, jadi tinggal 2C dikurang 2X dibagi dengan X min C, X plus 3, C plus 3. Sama dengan limit X menuju C dari ini 2 dikali C min X gitu ya. Atau di sini saya balik jadi min 2 supaya bentuknya sama dengan yang di bawah. Oke, kita buat jadi min 2, jadinya X min C, biar kebalik ya, biar bentuknya sama kayak yang penyebut. X min C, ini habis nih, dikali X plus 3 kali C plus 3. Substitusi X-nya menuju C, jadi dapatnya adalah min 2 dibagi dengan C plus 3 dikuadratkan. Ini adalah G aksen C gitu ya. Jadi dapat G aksen C adalah min 2 dibagi C plus 3 kuadrat. Kalau G aksen C yang ditanya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah G aksen X, ya udah C-nya diganti dengan X. Jadi min 2 dibagi dengan X plus 3 kuadrat. Oke, di bawah berikut merupakan suatu turunan. Tetapi kira-kira fungsinya apa sih dan di titik apa gitu ya. Oke, kalau sebelumnya kan kita punya Fx, kita juga punya nilai X-nya, atau Fc kita punya nilai C-nya, dan yang ditanya ini adalah F aksen X-nya, atau ini F aksen C-nya gitu ya. Ini yang biasa ditanyakan kita, yang ditanya turunannya. Nah, ini kebalik, yang diketahui ada turunannya. Yang ditanya adalah bagaimana bentuk fungsinya dan di apa. Nah, di sini ya, limit H menuju 0 dari 4 plus H kuadrat. Nah, ini adalah si C-nya nih. Ini 16, berarti ini kan dia bentuknya adalah C plus H ya. C plus H tapi di sini jadi 4 plus H kuadrat. Ini adalah si C. Nah, maka kemungkinan C-nya di sini adalah 4 gitu ya. Jadi C-nya 4. Nah, ini kenapa bisa 16? Karena dia di C kuadrat. Jadi kalau FC-nya sama dengan C kuadrat ya maka Fx-nya adalah X kuadrat. Nah, maka di sini untuk yang pertama
Yang poin A, fx-nya adalah x kuadrat, dan nilai x-nya atau c-nya sama dengan 4. Yang B, oke, ini kalian bisa lihat bentuknya ini x menuju sesuatu. Kalau ini adalah h menuju 0, nah ini x menuju sesuatu. Ini menggunakan ekivalensi dari definisi, yaitu tadi x-nya menuju c, berarti c-nya sama dengan 3. Gitu ya. Akibatnya x-nya juga sama dengan 3. Nah, selanjutnya fx-nya seperti apa? Nah, ini kalian lihat bentuknya di sini. Kalau kita bentuknya adalah x menuju c, tadi adalah fx dikurang dengan fc, bagi dengan x min c. Nah, ini adalah c-nya 3, gitu ya. Fx-nya 2 per x. Jadi, fx-nya adalah 2 per x dengan x-nya adalah 3. Oke, selanjutnya ada teorema A. Turunan mengakibatkan kekontinuan. Artinya, jika f aksen c-nya ada, atau turunan ketika di titik c-nya itu ada, eksis, gitu ya, maka f juga kontinu di titik c. Artinya apa? Jadi kalau misalkan di sini kita jabarkan lebih, f aksen c ada. Artinya, kalau menggunakan definisi, berarti limit h menuju 0 dari si fx plus h dikurang fx dibagi h, atau tadi ya yang ekivalennya limit x menuju c dari si fx min fc dibagi x min c-nya ada. Kalau f kontinu di c artinya apa? Ya, artinya limit x menuju c dari fx-nya ada, bila nilai fc-nya ada, dan yang ketiga, limit x menuju c dari si fx-nya sama dengan fc. Ini dari materi limit ya, kontinuan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada inkrimen atau perubahan. Jika nilai dari x berubah dari x1 ke x2, maka selisihnya di sini disebut sebagai perubahan atau inkrimen dan dinotasikan dengan delta x. Jadi delta x di sini adalah x2 dikurang dengan x1. Jika x1 sama dengan c, x2 sama dengan c plus h, maka delta x-nya adalah h. Jika y sama dengan fx adalah suatu fungsi, x di sini berubah dari x1 menjadi x2 atau inkrimen delta x-nya yaitu x2 dikurang x1. Maka y juga ikutan berubah gitu ya. Y1-nya itu ketika disubstitusi x-nya 1, sementara y-nya 2 ini ketika disubstitusi ketika x-nya adalah x2. Dengan inkrimennya juga sama ya, jadi delta. Ini kita punya delta x, ini kita juga punya delta y yang merupakan y2 dikurang y1 atau fx2 dikurang dengan fx1. Contoh, misalkan y sama dengan fx sama dengan 2 dikurang x kuadrat. Tentukan delta y ketika x berubah dari 0,4 menjadi 1,3. Oke, di sini kita selesaikan, dijawab. Delta y sama dengan y2 dikurang dengan y1, yaitu ketika fx2 kurang dengan fx1. X berubah dari 0,4 berarti adalah x1-nya adalah 0,4 dan ini 1,3 berarti x2-nya adalah 1,3. Oke, baik kita substitusi sama dengan f1,3 dikurang dengan f0,4. Setelah itu baru kita substitusi ke dalam fungsi fx, jadinya 2 dikurang 1,3 kuadrat, ini yang pertama, dikurang dengan 2 dikurang 0,4 kuadrat. Sama dengan 2 dikurang 1,69 dikurang 2 dikurang 0,16. Sama dengan 0,31 dikurang dengan 1,84 sama dengan minus 1,53. Itu ya, maka delta y-nya adalah minus 1,53. Oke, ini gambarnya. Ini adalah delta x-nya selisih dari 0,4 ke 1,3. Nah, sementara delta y-nya ini juga, ini tadi
si X1-nya, yaitu ini miliknya si 1,3, berarti miliknya si X2 ya. Berarti ini adalah si Fx2 yaitu 0,31. Nah, sementara ini milik si Fx1 yaitu 1,8. Ini adalah delta Y-nya, yaitu sebesar minus 1,53. Oke, selanjutnya ada notasi Leibniz untuk turunan. dy per dx atau limit delta x menuju 0 untuk delta y dibagi delta x, atau limit delta x menuju 0 untuk f x ditambah delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x sama dengan f aksen x. Ini notasi Leibniz ya, jadi menggunakan dy per dx. Nah, ini bandingkan, nah ini mirip-mirip dengan yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Oke, selanjutnya ada tugas juga yang di problem set 2.2. Nah, ini dikumpulkan sama ya, yaitu Jumat 19 Januari 2024 jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Materi selanjutnya adalah terkait aturan untuk menentukan turunan fungsi. Pada submateri sebelumnya, kita sudah memperkenalkan untuk notasi Leibniz yang dy per dx. Dengan notasi Leibniz, jika y sama dengan fx, maka turunan dari f dapat ditulis sebagai berikut. Sebelumnya kita juga sudah pernah menyinggung bahwa untuk turunan bisa menggunakan aksen ya. Jadi kalau saya punya fungsi y sama dengan fx, maka turunannya bisa relokasinya dengan f aksen x, atau dx dari fx, atau dy per dx. Catatan, notasi d per dx ini sama aja kayak dx. Jadi kalau misalkan saya punya dx turunkan terhadap fx gitu ya, ini sama aja kayak d per dx dari si fx. Kalau misalkan dxy sama dengan ya berarti dy per dx. Ini sama saja ya untuk penotasian. Ada teorema yang pertama, yaitu aturan untuk fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta gitu ya, maka untuk setiap x, turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 0, yaitu dxk sama dengan 0 gitu. Jadi di sini kalau saya punya fx sama dengan k, gitu ya, di mana k adalah konstanta, maka untuk setiap x, f aksen x sama dengan 0. Atau notasi lainnya bisa dengan menggunakan dx dari si fx atau dxk atau d per dx dari si fx atau d per dx dari k. Ini sama saja ya, notasinya sama dengan 0. Oke, teorema yang selanjutnya adalah aturan fungsi identitas ya. Nah, kalau konstanta berarti k-nya ini konstanta. Contohnya apa? Yang atas misalkan saya punya fx sama dengan 12, maka f aksen x sama dengan 0. Ini konstanta ya, contoh. Oke, teorema yang kedua adalah aturan untuk fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 1, yaitu dxx sama dengan 1. Atau di sini sama aja seperti dx dari si fx, fx-nya kan x ya, atau dx dari si x, atau d per dx dari fx, atau dx per dx sama dengan 1. Teorema yang ketiga yaitu aturan pangkat. Jika fx adalah x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan bulat positif,
maka f aksen X sama dengan N dikali X pangkat N-1, pangkatnya berkurang gitu ya. Jadi ini jadi ke depan dan jadi pangkatnya berkurang jadi N-1. Atau bisa kita notasikan seperti dx dari si fx, fx-nya siapa? Yaitu dx dari si x pangkat N. Atau bisa kita tulis d per dx dari fx, atau d per dx dari si x pangkat N sama dengan apa turunannya, yaitu N dikali x pangkatnya turun, jadi N-1. Ini adalah teorema C, yaitu aturan pangkat ya. Nah, selanjutnya ada teorema D, yaitu aturan perkalian dengan konstanta. Jika K adalah suatu konstanta dan F ini adalah fungsi yang terturunkan atau terdiferensiasi, maka turunan pertamanya sama dengan K dikali F aksen X. Jadi K-nya kayak keluar gitu ya. Oke, jadi bisa kita tuliskan yaitu dx dari Kfx sama dengan K, ini K-nya keluar, dikali dengan turunan yaitu dx fx gitu ya. Dengan kata lain bahwa K di sini bisa pass across, bisa dikeluarkan terhadap operator si dx. Oke, kalau teorema C contohnya apa? Di sini contohnya kalau misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3, berarti n-nya adalah 3 ya. Maka f aksen x-nya adalah 3 dikali dengan x pangkat 2. Kalau ini bawahnya contohnya adalah kalau saya punya fx adalah 8x kuadrat gitu ya. Maka f aksen x, nah ini 8-nya itu kayak dikeluarin itu aja gitu ya. Kan ini kan sama aja kayak d per dx dari si 8x kuadrat. Ya, kita lanjutin sebelahnya, sama aja kayak 8-nya keluar, tinggal d per dx dari si x kuadrat. Turunan x kuadrat apa? Yaitu 8 dikali dengan turunan x kuadrat itu adalah 2x pangkat 1. Dari mana? Dari aturan perkalian, sama dengan 16x gitu ya. Jadi di sini 8-nya bisa keluar nih, angka 8-nya keluar dari si operator turunan. Boleh pakai d per dx, boleh pakai dx gitu ya, sama saja untuk penotasian. Ya, aturan yang E adalah aturan penjumlahan. Jika f dan g adalah fungsi yang terdiferensiasi atau terturunkan, maka penjumlahan dijumlahin dulu ya, baru diturunkan. Ini sama aja kayak setiap fungsinya diturunkan, setiap fungsinya diturunkan lalu dijumlahkan. Jadi kalau kita punya turunan terhadap penjumlahannya ada fx ditambah gx, ini sama aja kalian menurunkan masing-masing di sini. Lalu ada teorema F, yaitu aturan selisih. Jika f dan g adalah function yang terturunkan atau terdiferensiasi, ini juga sama dengan yang penjumlahan tadi ya. Maka pengurangan f min g lalu diturunkan, sama aja kayak masing-masing diturunkan lalu diselisihkan. Contoh, cari turunan atau derivatif dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Jadi ini ada dua fungsi ya. Yang pertama, kita selesaikan dulu. Jadi turunan dari si 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Ini jadinya seperti apa? Nah, ini menggunakan aturan penjumlahan sama pengurangan. Jadi masing-masing dx dari 5x kuadrat ditambah dx dikali 7x, dx dari 7x ya, dikurang dx dari si 6. Oke, ini kita keluarkan konstantanya menggunakan yang perkalian dengan konstanta. Nah, sementara ini menggunakan aturan untuk si konstanta, yaitu turunan dari suatu konstanta adalah 0. Kita selesaikan 5 dx dari x kuadrat ditambah 7 dari dx dari x dikurang 0. Oke, ini adalah x pangkat 2, ini menggunakan aturan pangkatan, jadi 5 dikali 2 x pangkat 1 ditambah 7 dikali, ini menggunakan teorema identitas dikali dengan 1 sama dengan 10x
X ditambah dengan 7. Turunannya adalah 10X ditambah dengan 7. Oke, ini kita telah masing-masing. Dari yang pertama, kedua di sini menggunakan aturan penjumlahan dan aturan pengurangan, gitu ya, penjumlahan dan pengurangan. Lalu dari baris pertama kedua di sini menggunakan perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta, tadi konstantanya keluar. Lalu ada aturan untuk konstanta sendiri, yaitu bahwa suatu konstanta diturunkan maka hasilnya adalah 0. Lalu dari baris 2 ke 3, nah ini ada aturan pangkat sama power rule ya, dengan aturan yang identitas, yaitu turunan dari X adalah 1. Oke, jadi semua teorema yang tadi sudah dibahas digunakan di sini. Oke, ada satu lagi nih yang belum dibahas, kita bahas bersama lagi ya. Bagaimana untuk yang 4x pangkat 6 dan seterusnya. Jadi kita selesaikan jadi turunan dari 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Ini masing-masing ya, pakai aturan sum dan difference, penjumlahan dan pengurangan. Jadi dx dari 4x pangkat 6 dikurang dx dari 3x pangkat 5 dikurang dx dari 10x kuadrat ditambah dx dari 5x dan ditambah dx dari 16. Oke, ini menggunakan perkalian dengan konstanta, kita keluarkan konstantanya jadi 4 dx dari x pangkat 6 dikurang 3 dx dari x pangkat 5 dikurang 10 dx x kuadrat ditambah 5 dx dari x. Nah, ini ditambah dengan ini turunan dari konstanta adalah 0. Lalu ini menggunakan aturan power rule, ini juga power rule, ini juga power rule, ini menggunakan identitas. Jadi 4 dikali 6 kali x pangkat 5 dikurang 3 dikali 5x pangkat 4 dikurang 10 dari 2x ditambah 5 dikali 1 sama dengan 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah turunannya. Teorema selanjutnya adalah aturan perkalian. Jika f dan g adalah function yang terturunkan, maka kita kalikan f kali g lalu kita turunkan, sama aja kayak f dikali g aksen ditambah g dikali f aksen, gitu ya. Dan contohnya misalkan gx adalah x, hx adalah 1 plus 2x, di mana fx adalah gx dikali hx, gitu ya. Kita selesaikan jadi x dikali 1 plus 2x. Nah, cari dx f aksen, turunan dari f, turunan dari g, dan turunan dari h. Kita cari terlebih dahulu ya. Jawab dx dari fx sama aja kayak dx dari fx-nya adalah x dikali 1 plus 2x. Jadi dx dari x plus 2x kuadrat sama dengan dx dari x ditambah dx dari 2x kuadrat. Ini pakai identitas, yaitu 1 ditambah, ini angka 2-nya keluar, karena konstanta ya, x kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 2 dikali 2 kali x. Jadi sama aja nih, saya urut terlebih dahulu, jadi 4x ditambah dengan 1. Oke. Selanjutnya, bagaimana turunan terhadap si gx gitu ya. Dx dari gx sama dengan dx dari si gx, ini kan x ya. Oke, pakai identitas 1. Kalau dx untuk yang hx, ini adalah dx dari 1 plus 2x.
sama dengan, kita bawa aja sama dengan dx dari 1 ditambah dx dari 2x. Turunan konstanta adalah 0 ditambah 2 kali dx dari x, ini menggunakan identitas 1 ya, sama dengan 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini sudah ditunjukkan bahwa dx dari fx, ini kan 4x ditambah 1 ya, tidak sama dengan dx gx dikali dengan dx hx. Kenapa? Karena kan yang sebelah kiri ini kan adalah 4x plus 1. Ini tidak sama dengan 1 dikali dengan 2. Ini nggak sama ya, maka ini terbukti. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kalian menggunakan cara di teorema sebelumnya untuk yang perkalian? Untuk yang mencari si dx fx ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi tadi kalian sudah mendapatkan dengan penjabaran ini ya, menggunakan teorema yang A sampai yang F tadi, bahwa dx dari fx ini sama dengan 4x ditambah dengan 1. Ini cara yang pertama tadi ya, kalian jabarkan dulu x dikali 1 plus 2x. Nah, cara kedua adalah menggunakan teorema G. Oke, teorema G di sini adalah dx dari fx, gitu ya, sama aja kayak dx dari perkalian gx dikali dengan hx. Oke, ini sama aja kayak gx, berdasarkan teorema sebelumnya ya, dikali dengan turunan pertama dari hx, berarti sama aja kayak dx si hx di sini ya, ditambah dengan si hx dikali dengan dx dari si gx. Oke, ini ya, dari teorema G. Gx-nya adalah si x. Nah, turunan hx tadi sudah kita dapatkan, yaitu angka 2, ditambah hx-nya itu adalah 1 plus 2x, dikali dengan turunan g-nya adalah 1. Jadi 2x ditambah 1 ditambah 2x. Sama dengan 4x plus 1. Jadi caranya sama ya. Jadi hasilnya sama ya. Jadi walaupun dengan cara satu yang sebelumnya maupun cara kedua, hasilnya tetap sama. Oke, contoh yang selanjutnya, carilah turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 dikali dengan 2x pangkat 4 dikurang x dengan menggunakan aturan perkalian, teorema yang sebelumnya ya. Cek jawabannya dengan menggunakan cara yang berbeda. Ini sama kayak yang tadi ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan teorema G. Jadi dari dx dari 3x kuadrat dikurang 5, 2x pangkat 4 dikurang x. Ini sama aja kayak yang pertama adalah fungsinya dulu, dikali dengan turunan dari 2x 4 min x, ditambah dengan 2x pangkat 4 min x dikali turunan dari 3x kuadrat dikurang 5. Sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1, gitu ya, ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali dengan 6x min turunan konstanta adalah 0. Diselesaikan, dikali silang ke dalam ya, jadi 24x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah ini juga sama 12x pangkat 5 dikurang 6x kuadrat. Oke, ini ada yang pangkat 5 jadi 36x pangkat 5 dikurang, ini ada pangkat 3, 40x pangkat 3. Yang pangkat 2 juga ada di sini, min 3 dengan min 6, jadi min 9x kuadrat. Nah, tinggal konstantanya 5. Ini cara pertama, menggunakan aturan perkalian. Cara kedua, nah ini kita kalikan dulu. Jadi 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Jadi apa di sini? Jadi 6x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 4 ditambah 5x. Maka turunannya adalah 1
sama saja seperti kalian menurunkan hasil perkaliannya, yaitu dari dx dari 6x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 4 ditambah 5x. Ini menggunakan aturan yang awal ya, yang ABCD itu bisa kita dapat hasilnya 36 x pangkat 5 dikurang, ini pangkatnya turun jadi 3 kali 3 jadi 9, x-nya berkurang jadi x pangkat 2 dikurang 40 x pangkat 3 ditambah 5. Kita urutkan dari pangkat yang tertinggi jadi 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 5. Nah, ini hasilnya sama. Teorema H ini adalah aturan pembagian. Jika f dan g adalah function yang terturunkan di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, maka f dibagi g lalu diturunkan sama aja kayak gx dikali dengan f aksen x dikurang fx dikali dengan g aksen x dibagi dengan g kuadrat x. Oke, cari, ini ada example-nya, tentukan turunan dari 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Jadi ini yang di atas adalah f-nya, yang bawah adalah g-nya. Nah, kita bisa menggunakan, kita tuliskan fx sama dengan 3x min 5, maka f aksen x-nya adalah 3. Sementara untuk yang gx sama dengan x kuadrat plus 7, maka g aksen x-nya sama dengan 2x. Maka untuk d per dx dari pembagian ini ya, f dibagi g sama saja gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi g kuadrat x. Sama dengan gx-nya adalah x kuadrat plus 7, f aksennya adalah 3, dikurang fx adalah 3x min 5, dikali g aksennya adalah 2x. Dibagi dengan gx kuadrat. Jadi di sini x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Sama dengan dapat 3x kuadrat ditambah 21, dikurang, ini ada 6x kuadrat dikurang 10x, dibagi dengan x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Yang atas kita selesaikan, jadi 3 dikurang 6 dapat minus 3 ya, minus 3x kuadrat tambah 10x ditambah 21 dibagi dengan x kuadrat ditambah 7 dikuadratkan. Oke, contoh selanjutnya tunjukkan bahwa dx dari x pangkat min n sama dengan min n x pangkat min n min 1. Ini untuk yang pangkat negatif. Kalau kan tadi kan untuk yang aturan power itu kan hanya ditulis untuk yang bilangan bulat positif ya. Nah, ternyata untuk yang negatif ini juga berlaku. Jadi kita tunjukkan dari kiri ke kanan. Berarti kita tunjukkan dx dari x pangkat min n. Ini sama saja seperti dx dari 1 per x pangkat n. Ya. Nah, ini sama aja, kita bisa melakukan menggunakan aturan pembagian di mana fx-nya adalah 1, maka f aksen x-nya adalah 0, dan gx-nya adalah x pangkat n, sehingga g aksen x-nya adalah n dikali x pangkat n min 1. Oke, pembagiannya di sini ada gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi dengan g kuadrat x. Sama dengan gx-nya adalah x pangkat n dikali fx-nya aksennya adalah 0 dikurang fx-nya adalah 1, g aksennya adalah n dikali x pangkat n min 1. Dibagi dengan ini ada x pangkat n dikuadratkan. Kita selesaikan. Sama dengan ini adalah 0 ya, habis. Tinggal minus n x pangkat n min 1 dibagi dengan x pangkat 2n. Kita paskan jadi minus n dikali x n min 1 dikali x pangkat min 2n. Sama dengan minus n dikali x-nya jadi pangkat min n min 1. Sesuai ya, terbukti.
Ini ada exercise-nya, kerjakan problem set 2.3 di kalkulus Parsel. Ini sama dengan sebelumnya, dikumpulkan di hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Baik, submateri selanjutnya adalah tentang aturan rantai. Teorema A membahas mengenai aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U itu sendiri sama dengan GX. Jika G terdiferensiasi di titik X, sementara F terdiferensiasi di titik U, di mana U-nya itu sama dengan GX, maka fungsi komposisi FOG yang didefinisikan sebagai F buka kurung GX juga terdiferensiasi di titik X. Dan turunan pertama dari komposisi FOG yaitu turunan dari F, GX, dan juga turunan dari di dalamnya yaitu si GX. Atau DY per DX sama dengan DY dibagi DU dikali dengan DU dibagi dengan DX. Ada contohnya di sini. Jika Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dipangkatkan 60, tentukan DXY. Kita selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. DXY sama dengan DY per DX. Y di sini sama dengan 2X kuadrat min 4X ditambah 1 pangkat 60. Dalam hal ini kita bisa misalkan U sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Jadi di sini Y sama dengan U pangkat 60. Kita bisa menggunakan teorema sebelumnya yaitu DXY sama dengan DY per DX gitu ya. Atau bisa kita jabarkan jadi DY per DU dikali DU per DX. D per DU berarti D per DU dari Y-nya adalah U pangkat 60 dikali dengan D per DX dari U. U-nya adalah 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Oke, ini menggunakan aturan pangkat jadi 60 dikali U pangkat 59 dikali dengan ini turunan terhadap X-nya jadinya 4X dikurang 4. Kita tahu bahwa U sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Jadi U ini kita substitusi, sehingga kita akan memperoleh DXY sama dengan 60 dikali 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dipangkatkan 59 dikali dengan 4X min 4. Jadi dalam hal ini kalau kita punya Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X plus 1 pangkat 60, ini kita misalkan menjadi U, jadi DXY sama dengan, ini pangkatnya kita kedepankan dan pangkatnya jadi berkurang, jadi 60 dikali dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1, pangkatnya berkurang jadi 59, dikali dengan turunan di dalamnya, yaitu 4X dikurang 4. Contoh selanjutnya, jika Y sama dengan 1 dibagi 2, X pangkat 5 dikurang 7 dipangkatkan 3, carilah DY per DX. Oke, DY per DX di sini adalah DY per DU dikali DU per DX. Di sini berarti kita misalkan U sama dengan 2X pangkat 5 dikurang dengan 7. Jadi Y sama dengan 1 per U pangkat 3. D per DU dari Y adalah 1 per U pangkat 3 dikali dengan D per DX dari U. U-nya adalah 2X pangkat 5 dikurang 7. Oke, ini sama seperti dengan contoh sebelumnya ya. Kalau U-nya adalah pangkat min 3, jadi D per DU U pangkat min 3 dikali dengan D per DX dikali terhadap 2X pangkat 5 dikurang dengan 7. Ini turunannya adalah minus 3 dikali dengan U pangkat min 3 min 1 jadi min 4 dikali dengan turunannya adalah 10X pangkat 4.
di mana U di sini adalah 2x pangkat 5 dikurang 7. Jadi kita substitusikan ke sini, hasilnya adalah dy per dx sama dengan minus 3 dibagi dengan U-nya adalah 2x pangkat 5 min 7, pangkatnya adalah pangkat 4, dikali dengan 10x pangkat 4. Atau kita selesaikan menjadi min 30x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Ini ada latihannya, exercise-nya, problem set 2.5, calculus parcel. Ini seperti biasa dikumpulkan di hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, materi selanjutnya adalah materi turunan tingkat tinggi. Berikut adalah notasinya. Jadi untuk turunan pertama dari Y sama dengan Fx ya, yaitu F aksen X, atau bisa Y aksen, atau DXY, atau dy per dx. Kalau turunan kedua, yaitu F double aksen, Y double aksen, dx kuadrat y, atau d kuadrat y dibagi dx kuadrat. Pangkat 3 juga sama. Nah, kalau pangkat 4 ini ada F4 indeksnya yang di atas ya, 4x, y4, dx pangkat 4y, d pangkat 4y dibagi dx pangkat 4, dan seterusnya sampai turunan yang ke n. Di sini ada contoh, suatu objek berpindah sepanjang garis koordinat, sehingga posisinya memenuhi S sama dengan 2T kuadrat dikurang 12T ditambah 8. Ini adalah S. Di mana S ini diukur dalam cm dan T diukur dalam detik. Dengan T lebih dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan dari objek ketika T sama dengan 1 dan T sama dengan 6, serta kapan ketika kecepatannya 0 dan kapan ketika kecepatannya adalah positif. Oke, yang pertama kita punya S sama dengan 2T kuadrat kurang 12T ditambah 8. Untuk mendapatkan V kecepatan, ini adalah turunan jarak terhadap waktu. Jadi kita turunkan di sini jadi 4T dikurang 12. Yang pertama, berapakah kecepatan ketika T-nya 1? Berarti ketika V. Ini kan VT-nya ya, 4T min 12. Oke, berarti ketika T-nya sama dengan 1, maka T1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 12. Sama dengan min 8 cm per second. Ini berubah arah ya, beda arahnya. Ketika T sama dengan 6, maka P6-nya adalah 4 dikali 6 dikurang 12. 24 dikurang 12 adalah 12 cm per detik. Saat T-nya 0, gitu ya. Berapa T-nya? Berarti ketika VT sama dengan 0, maka VT di sini adalah 4T min 12 sama dengan 0. 4T sama dengan 12, maka T-nya sama dengan 3. Jadi, ketika V-nya 0, maka T-nya sama dengan 3 detik. Lalu bagaimana kalau VT-nya positif, berarti lebih dari 0 ya? Maka di sini 4T min 12 lebih dari 0. 4T lebih dari 12. T-nya harus lebih dari 3. Jadi, saat T-nya lebih dari 3 detik, maka T-nya itu bernilai positif. Baik, diberikan contoh lain. Di sini ada fungsi posisi yaitu S sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Di mana S ini diukur dalam satuan kaki dan T diukur dalam satuan detik. Kapan ketika kecepatannya adalah 0? Nah, sebelumnya kita harus buat dulu VT sama dengan turunan S terhadap T. Jadi di sini kita dapat 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 36. Ketika kecepatannya 0, maka di sini 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 36 sama dengan 0. 3 dikali T kuadrat min 8T ditambah 12 sama dengan 0. 3 dikali T min 2, T min 6 sama dengan 0.
Berarti ketika T sama dengan 2 dan T sama dengan 6, maka kecepatannya sama dengan 0. Kapan ketika velocity-nya positif? Nah, kalau positif di sini berarti Pt-nya lebih dari 0. Tadi kita udah dapat 3 dikali T-2, T-6 lebih dari 0. Kita buat garis, di sini ada 2, di sini ada 6. Kita substitusi di sini, kita ambil angka 0, misalkan 0 disubstitusi negatif, dikali negatif adalah positif, negatif, positif. Berarti ketika kecepatannya positif, maka ketika T-nya ini kurang dari 2, atau ketika T-nya lebih dari 6, atau minta hingga sampai 2, dengan 6 sampai hingga. Ini ketika kecepatannya positif. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kapan ketika objek ke kiri, ya, atau arahnya negatif. Kalau arahnya negatif, berarti ketika nilainya kecepatannya adalah negatif, gitu ya. Oke, yang C, berarti ketika Vt-nya kurang dari 0. Tadi kita dapat 3 dari T-2, T-6, kurang dari 0, kita punya garis bilangan 2 sama 6, tadi ini plus, min sama plus. Berarti ketika T-nya itu berada di antara 2 sampai 6 gitu ya, atau seperti ini notasinya, maka berubah arah gitu ya, atau ke kiri. Oke, selanjutnya adalah terkait akselerasi atau percepatan. Ini percepatan, kalau velocity adalah kecepatan. Oke, ini ketika percepatannya positif, berarti ketika AT-nya lebih dari 0, di mana AT di sini kita peroleh dari turunan kedua dari si jarak, atau sama aja kayak, saya jabarkan ya, ds per dt. ds per dt kan tadi v ya, berarti sama aja kayak turunan dari si kecepatannya. Tadi kita dapat pt di sini adalah 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 36 nih sebelum kita faktorkan ya. Maka AT di sini adalah turunan pertama dari si V, sehingga dapat 6T dikurang dengan 24. Ketika percepatannya itu positif, maka 6T dikurang 24-nya lebih dari 0. 6T-nya lebih dari 24 dan T-nya lebih dari 4. Maka saat T-nya lebih dari 4 detik, maka percepatannya itu kan positif. Oke, ini ada exercise-nya, problem set 2.6. Ini juga sama, dikumpulkan itu hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Demikian materi turunan bagian pertama sampai pada turunan tingkat tinggi. Untuk selanjutnya, materi diferensiasi implisit dan aplikasi turunan seperti mencari nilai maksimum, nilai minimum, untuk limit tak tentu, dan juga teorema nilai rata-rata akan dapat kalian lihat pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan mereview kembali materinya agar ujian dapat lebih baik dan lebih siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.